Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga apa yang tersampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami laksanakan pada hari yang mulia ini membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi agama-Mu ya Allah. Saya ditodong gitu. Saya nggak dikasih tahu kalau saya kasih dulu, jadi nggak ada bahan. Baik, penghormatan saya yang pertama tentu kepada Pak PJ Bupati Kabupaten Biren yang telah diwakili oleh Pak Nasir. Kemudian juga tentu penghormatan kepada ini Pak Teguh dan Pemda sekaligus juga keluarga besar Rapi ya. Sekarang masih di Kabar? Di Disperindak. Oh, udah naik Kadis ya. Selamat lah. Penting orang-orang Rapi selalu ada di mana saja. Tentu juga kepada Bapak Ketua Daerah Rapi Daerah Aceh, Pak Rahmat Thayyib, dan didampingi oleh pembina kan? Apa istilahnya tadi? Pengawas ya. Pokoknya kalau Bang Nurdin ini, saya kenal beliau dari saya masih ketua IKAT, ketua Ikatan dari Timur Tengah. Beliau wartawan Serambi yang tentu punya jasa mengangkat dan memberitakan serta mengawal Ikatan Timur Tengah. Kemudian juga saya walaupun bagaimanapun dengan Bang Nasir ini, dan sekarang beliau adalah ketua PWI Aceh, Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Aceh, ini harus berterima kasih kepada beliau karena pemberitaan Serambi juga yang membuat popularitas saya naik dan kemudian tapi juga media-media yang lain. Harap tenang, salam silaturahmi selalu, sehat selalu. Kemudian juga Bapak Anjauhari, Pak Kadis juga ini luar biasa ya. Pak Kadis Aceh Tengah Pak ya, Aceh Tengah. Insyaallah. Kemudian Kadishu, ya, erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan Rapi. Kemudian juga dulu penghormatan kepada keluarga besar Juliet Zolo 01 Zolo Whisky 05 ya, yang hari ini betul ya. Ya, artinya saya mungkin pantas untuk diberi contohnya. Ya, yang hari ini bermuswir, yang hari ini melakukan pesta demokrasi, semoga menghasilkan ketua yang bisa membawa Rapi untuk 4 tahun ke depan ke arah yang lebih baik dan lebih berguna, bermanfaat bagi masyarakat Biren khususnya dan Aceh secara umum juga Indonesia. Tentu juga yang kami hormati para hadirin sekalian yang juga dari keluarga besar Juliet Zolo yang lainnya, Rapi Lusmawe Aceh Timur. Ini Aceh Timur saya harus khusus berterima kasih. Ya, artinya memang inilah hal-hal kecil yang mungkin seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi tidak banyak orang melakukannya. Hal-hal yang sifatnya filantropis, hal-hal sifatnya kebaikan kecil dan tidak banyak yang melakukannya, yang ini mungkin
Muhyiddin senantiasa semoga istiqomah melakukan. Saya tadi ingat dengan ayat yang dibacakan oleh Al-Qari. Ini juga Qari juga orang hebat ini. Beliau di Bawaslu kan Bang? Iya. Di sekretariat ya. Mana beliau? Sudah keluar. Oh iya. Ya betul Bang ya? Iya. Di Bawaslu sini ya, di sekretariat. Luar biasa. Ini kan tadi yang ketua panitia mewakili kepala puskesmas. Memang orang-orang yang enggak sembarangan di sini. Jadi saya ingat tadi kata ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya kan? Hendaklah kamu menjadi satu segolongan manusia, segolongan komunitas umat ya kalau dalam konteks ayat ini yang senantiasa yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada hal yang ma'ruf yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhkan dari segala hal yang munkar. Ini konteksnya bukan hanya dalam ibadah saja, tapi dalam sosial kemasyarakatan ini yang mungkin kemudian tidak semua komunitas mau berjibaku. Ini kan relawan betul-betul yang ketika hujan deras seperti yang saya bayangkan ketika Bankom itu puluhan yang mungkin teman-teman itu yang kemudian melakukan Bankom di tengah hujan deras seperti itu tanpa ada yang mereka harapkan dari kami. Tapi yakinlah terhadap apa yang Allah firmankan juga di ayat yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi silahkan senantiasa berbuat saja, jangan pernah mengharap pamrih, karena memang yakinlah Allah yang akan melihat apa yang kamu kerjakan, Rasulnya juga melihat, dan orang-orang mukmin. Jadi memang betul berbuat saja. Saya yakin kalau kita berbuat, nggak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat, seluruh Aceh ini seluruh akan melihat terapi itu memang betul-betul bisa diandalkan dan menjadi mediator kebaikan, menjadi kasalitator kebaikan yang mungkin memang sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Karena yakini saja Allah itu nggak akan pernah menyanyiakan sekecil apapun kebaikan yang kita buat. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia, yaitu apa sebaik manusia itu yang senantiasa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saya rasa kalau ini konsep yang dibawa nggak perlu berpikir untuk pamrih, karena yakin kalau Allah saja tidak menyanyiakan kebaikan, apalagi yang lain. Dalam berbuat ini gunakanlah matematika Tuhan, jangan matematika manusia. Kalau matematika manusia 2 kali 1 itu 2, tapi matematika Tuhan Allah akan berikan balasan dari tidak disangka-sangka. 2 kali 1 bisa jadi 200, bisa jadi 20, bisa jadi 2000, bisa jadi 100 juta, bisa jadi. Tidak ada. Maka saya meyakini ini, dan saya juga jadi anggota DPD sekarang juga, saya yakini dari keyakinan itu. Semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak membantu, insya Allah akan semakin banyak bantuan akan datang di kita, akan semakin banyak pemberian yang akan hadir di kita. Ini yang saya yakin keluarga besar Juliet Zulum ini sangat memahami ini dalam konteks kesehariannya, dan mungkin untuk menambah hubungan spiritual, hubungan kita dengan Tuhan, ini juga harus menjadi satu hal yang senantiasa diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, inilah kalau kata bahan, ujung-ujungnya menceramah, tapi sebenarnya enggak. Karena memang kehidupan kita ini kita meyakini Al-Quran dan hadis sebagai sumber dari segala kehidupan kita ini, maka wajar kalau kita kemudian mempedomani itu dan menjadikan itu sebagai tuntunan. Maka apa yang disampaikan di masjid, jangan hanya sampai di masjid saja, jangan hanya sampai di pintu masjid. Ketika kita keluar sudah kita hilang, dan kita tidak menjadikan apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tua. Oh iya, Pak Kapolres tuh. Siapa kan di ini mau tembak kaban. Oh iya, ya.